warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tuberta, NPM 18111070290 dari kelas D semester 5 jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terhormat kepada Bunda Dr. Sofia Mas Ayu MA selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini serta teman-teman yang saya banggakan. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume saya terkait dengan materi atau salah satu materi dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh Bunda Dr. Sofia Mas Ayu MA, yaitu tentang penilaian otentik. Nah, apakah itu penilaian otentik? Penilaian otentik ini terdiri dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian atau assessment yaitu bentuk pengukuran melalui pengujian, pengamatan, pencatatan kepada peserta didik. Jadi yang dimaksud di sini dengan penilaian adalah penilaian dalam pendidikan. Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yaitu sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, autentik sendiri berarti keadaan yang sebenarnya, realita yang terjadi di lapangan, keaslian dari sebuah data. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat dipercaya, asli, sah. Autentik juga dapat diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya atau real, seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penilaian autentik adalah penilaian yang dihasilkan dari keadaan yang sebenarnya dan mengacu pada kemampuan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian otentik ini juga biasanya dikaitkan atau berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, bisa bersumber dari hasil karya ataupun keterampilan peserta didik serta bagaimana cara peserta didik menghadapi, bertindak, dan memiliki solusi dalam suatu persoalan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, selanjutnya penilaian otentik menurut kurikulum 2013. Penilaian otentik adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi penilaian otentik ini terjadi selama kegiatan belajar mengajar itu terjadi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Selama itu masih berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, maka pada saat itu juga penilaian otentik ini dilakukan oleh tenaga pendidik atau oleh guru kepada anak didik ataupun peserta didik, bisa melalui pengamatan, melalui wawancara, menanyakan bagaimana suatu hal itu dapat terjadi menurut anak tersebut, bagaimana cara anak itu menghadapi setiap masalah yang ia hadapi dalam kegiatan pembelajaran tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri penilaian autentik. Nah, yang pertama adalah mencakup semua aspek pembelajaran, yaitu aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada aspek nilai agama moral. Yang kedua ada perkembangan sosial emosional. Yang ketiga perkembangan kognitif. Yang keempat perkembangan bahasa. Yang kelima perkembangan fisik motorik. Dan yang terakhir yaitu perkembangan seni. Ciri yang selanjutnya yaitu dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Nah, ciri yang ini benar mengacu pada pengertian penilaian otentik dari kurikulum 2013 ya. Selanjutnya yaitu menggunakan berbagai cara dan sumber. Nah, di sini nih keaktifan ataupun kekreatifan guru sangat diuji melalui berbagai cara ataupun sumber, bisa melalui media ataupun strategi pembelajaran untuk melaksanakan penilaian otentik itu sendiri. Ciri yang selanjutnya yaitu penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian peserta didik. Jadi di sini diibaratkan
bagaimana peserta didik itu mampu bercerita kepada kita tentang informasi yang ia tahu, tentang informasi yang ia dapat, dan peserta didik tersebut menceritakan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan penilaian itu secara tidak langsung ataupun tanpa disadari oleh anak didik itu sendiri. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu tugas sebagai cermin kehidupan melalui pengalaman anak. Nah, tugas-tugas yang diberikan ini merupakan salah satu pengalaman anak. Misal, tugas anak yaitu membuat atau menggambar hewan yang ada di sekitar lingkungan mereka. Nah, seperti itu. Di situ anak akan memiliki daya imajinasi yang selanjutnya adalah prinsip penilaian autentik. Ada 6 prinsip di sini. Yang pertama objektif, kedua terpadu, ketiga ekonomis, keempat transparan, kelima akuntabel, dan yang terakhir yaitu edukatif. Ciri yang selanjutnya yaitu tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilai. Yaitu penilaian yang berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian lainnya. Nah, yang terpadu, penilaian terpadu yang dimaksudkan adalah penilaian oleh pendidik yang dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan juga berkesinambungan. Bagaimana cara anak bercerita, bagaimana cara anak penilaian melakukan eksplorasi, prinsip penilaian yang selanjutnya yaitu ekonomis. Itu merupakan yang dimaksudkan ekonomis adalah penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari hasil penilaian itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu transparan. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Selanjutnya itu akuntabel. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasil lainnya. Akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan, jadi ini benar-benar real berdasarkan fakta dan juga dapat dipertanggungjawabkan baik dari internal sekolah maupun eksternal. Yang selanjutnya itu edukatif, tentunya prinsip yang terakhir ini sangat-sangat berpacu pada aspek mendidik dan juga memotivasi baik dari peserta didik maupun guru ataupun dari guru ke peserta didiknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian kinerja atau penilaian hasil karya. Guru dapat melakukan dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya atau bisa melalui tugas hasil karya berupa fisik. Selanjutnya tentang penilaian proyek, merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas yang dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, perorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Nah, 3 hal yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek. Yang pertama adalah keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja dapat kedua yaitu berupa daftar checklist, catatan anekdot atau pengembangan sikap, skala penilaian, dan pengetahuan memori atau ingatan.
Yang ketiga, sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio juga bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara kelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Nah, selanjutnya yaitu penilaian tertulis, tes tertulis. Tes tertulis ini berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari selama proses kegiatan belajar itu berlangsung. Sudah melampirkan contoh dari data hasil karya anak. Nama anak Aisyah periode bulan September, kelas TKA tahun 2015. Di situ di tabel itu ada nomor, hasil karya dan pengamatan ya. Ada kompetensi dasar dan indikator penilaiannya, dan juga capaian perkembangan. Nah, untuk kolom di hasil karya dan pengamatan di situ dilampirkan foto berupa foto ataupun gambar anak. Ya, untuk capaian perkembangan ada 4. Yang pertama yaitu BB atau belum berkembang, yang kedua MB mulai berkembang, yang ketiga adalah BSH berkembang sesuai harapan, dan yang keempat adalah BSB yaitu berkembang sangat baik. Mengenal nama buah apel dan mengenal benda berdasarkan ukuran. Apelnya banyak itu berdasarkan jumlah, dan apelnya besar itu berdasarkan kriteria atau secara ciri fisiknya yang bisa ia kelompokkan, yang bisa anak itu kelompokkan. Dan juga ada kompetensi dasar dan indikator lainnya, yaitu mengenal lingkungan alam. Ada pohon, gunung, sungai, dan batu. Di situ juga digambarkan oleh anak ya, walaupun gambarnya tidak terlihat jelas. Ada juga 3.15 dan 4.15 yang menampilkan hasil karya seni dalam bentuk gambar. Nah, itu dia. Sekian dari saya tentang pemaparan materi penilaian otentik dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Semoga bermanfaat. Penilaian yang selanjutnya yang biasa digunakan di PAUD adalah penilaian proyek. Di situ saya juga sudah mencantumkan sebuah contoh tentang proyek hasil karya anak berjudul Istana Putri karya Kanza dan Jessica. Hasil pengamatannya yang pertama yaitu menggunakan balok unit, setengah unit, V3 dan setengah lingkaran. Balok unit dibuat berbentuk lingkaran sesuai dengan alas. Balok setengah unit ditumpuk dalam 4 kolom, dan seterusnya itu merupakan deskripsi bagaimana cara Kanza dan Jessica mengerjakan